Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulil Amri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Sosial Media Marketing Terhadap Keputusan Pemilihan dengan Peran Mediasi Citra Merek pada Industri Layanan Internet Tetap Media. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama, pendahuluan. Nah, di pendahuluan yang pertama ada latar belakang. Latar belakang pada penelitian ini, yang pertama ada latar belakang empiris, dapat dilihat pada grafik pertama, yaitu grafik Survei Top Brand Index, data pengguna penyedia layanan internet tetap Indonesia, Frisk Media selalu mengungguli Bisnet dari tahun 2021 hingga tahun 2026. Hanya pada di tahun 2022 saja, Frisk Media ada di bawah Bisnet. Nah, Top Brand Index ini kan berdasarkan citra merek. Nah, dapat disimpulkan bahwa citra yang dimiliki First Media itu cenderung mengungguli Bisnet. Nah, tapi hasil tersebut tidak sesuai dengan survei FG data pengguna layanan internet tetap Indonesia yang menggambarkan keputusan pembelian. Nah, dapat dilihat 2 tahun terakhir, First Media tidak pernah sama sekali mengungguli eh, Bisnet di data pengguna layanan internet. Nah, sebab itu, berarti tidak ada kesinambungan antara citra yang dimiliki oleh sosial media yang selalu mengungguli bisnet dengan data pengguna yang selalu diungguli oleh bisnet. Nah, kemudian ada latar belakang teoritis. Penelitian Hasan dan Sohil pada tahun 2021 menunjukkan bahwa sosial media marketing membangun hubungan konsumen dengan merek dan mempengaruhi keputusan pembelian. Yang kedua, penelitian Savitri dan kawan-kawan pada tahun 2022 membuktikan bahwa sosial media marketing berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian melalui peran citra merek. Nah, penelitian ini dilakukan di DKI Jakarta. Kenapa? Karena berdasarkan survei ABGI tahun 2025, tingkat penetrasi internet di DKI Jakarta sebesar 91,35%. Itu tertinggi di Indonesia. Kenapa? Itulah alasan saya memilih wilayah DKI Jakarta selaku wilayah penelitian. Kemudian, selanjutnya ada gap penelitian. Yang pertama, Prawita dan Handranata pada tahun 2024 menyatakan bahwa sosial media marketing tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian-penelitian yang lain yang menunjukkan kalau eh, sosial media marketing ini berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, penelitian mengenai pengaruh sosial media marketing terhadap keputusan pembelian pada industri service provider, khususnya layanan internet, masih terbatas. Yang ketiga, belum ada penelitian yang menguji hubungan tersebut pada industri layanan internet tetap, media di Jakarta. Nah, tujuan penelitian ini yang pertama menganalisis pengaruh sosial media marketing terhadap keputusan pembelian pada layanan internet tetap first media. Yang kedua, menganalisis peran citra merek sebagai variabel mediasi dalam pengaruh sosial media marketing terhadap keputusan pembelian pada jasa layanan internet first media. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Nah, tujuan teori pada penelitian ini yang pertama ada keputusan pembelian. Menurut Nema et al., keputusan pembelian merupakan proses konsumen dalam memutuskan membeli atau tidak membeli satu produk atau layanan melalui tahapan pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Yang kedua, menurut Chen, pada tahun 2023, keputusan pembelian adalah proses konsumen memilih produk, merek, atau layanan berdasarkan kriteria tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, keputusan pembelian ini menurut Novella et al. Ada 3 indikator, yaitu konsistensi dalam memilih produk, kesediaan merekomendasikan kepada orang lain, yang ketiga, niat melakukan pembelian ulang. Yang variabel kedua ada citra merek,
Menurut Aras dan Rahman pada tahun 2023, citra merek merupakan persepsi dan keyakinan konsumen yang tercermin dalam asosiasi yang tersimpan dalam ingatan serta kesan pertama ketika konsumen mengingat suatu merek. Yang kedua, menurut ahli pada tahun 2023, citra merek membantu konsumen mengidentifikasi suatu merek dan membangun keyakinan terhadap kualitas produk atau layanan sehingga mudah dikenali dan dibedakan dari pesaing. Nah, menurut Fadila dan Mursida, pada tahun 2022, citra merek memiliki tiga indikator, yaitu kekuatan, keunikan, dan kesukaan. Selanjutnya, variabel variabel X1-nya menurut yaitu sosial media marketing. Menurut Ali, pada tahun 2023, media sosial merupakan aplikasi berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk menciptakan dan berbagi konten, opini, serta pengalaman dengan pengguna lainnya. Yang kedua, menurut Trisiani et al. Pada tahun 2023, sosial media marketing merupakan bagian dari pemasaran digital yang memanfaatkan platform media sosial untuk menyampaikan informasi, membangun keterlibatan, dan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Nah, indikator sosial media marketing ini ada empat menurut Cheung pada tahun 2021, yaitu hiburan, kostumisasi, interaksi, dan kekinian. Nah, dari latar belakang dan tujuan teori yang sudah saya sebutkan tadi, maka tercipta kerangka berpikir sebagai berikut. Nah, dari kerangka berpikir itu, maka tercipta juga hipotesis ada empat. Hipotesis satu, sosial media marketing memiliki pengaruh signifikan terhadap citra merek. Hipotesis dua, sosial media marketing memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hipotesis tiga, citra merek memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hipotesis empat, citra merek memediasi pengaruh sosial media marketing terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya ada metode penelitian. Nah, yang pertama ada populasi. Populasinya itu masyarakat yang berdomisili dan beraktivitas di wilayah Jakarta serta pernah atau sedang menggunakan internet service provider plus media. Yang kedua ada metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner Google Form yang disebarkan kepada responden sesuai kriteria penelitian. Kemudian untuk sampel, yang pertama responden berdomisili atau beraktivitas di Jakarta. Yang kedua responden pernah atau sudah menggunakan layanan internet serta service plus media. Yang ketiga, jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Hare et al. Pada tahun 2019, yaitu pertanyaan indikator dikali dengan 5 sampai 10. Nah, maka hasil perhitungannya yaitu ada 125 responden. Nah, metode analisa data pada penelitian ini menggunakan aplikasi Smart PLS versi 4.1.1.7. Selanjutnya ada hasil penelitian. Nah, yang pertama ada outer model. Menurut Hare et al. Pada tahun 2022, nilai outer loading yang direkomendasikan adalah lebih dari 0,70 yang menunjukkan bahwa indikator memiliki reliabilitas yang memadai dalam menjelaskan konstruknya. Nah, dapat dilihat pada penelitian saya, semua pertanyaan memiliki nilai lebih dari 0,070 yang menunjukkan bahwa indikator memiliki reliabilitas yang memadai dalam menjelaskan konstruknya. Kemudian ada nilai average. Nah, menurut R et al., nilai lebih dari 0,50 menunjukkan bahwa konstruk memiliki validitas konvergen yang baik dan mampu menjelaskan lebih dari 50% valence indikatornya. Nah, dapat dilihat nilai average pada semua variabel saya lebih dari 0,05 yang menunjukkan bahwa konstruk memiliki validitas konvergen yang baik dan mampu menjelaskan lebih dari 50% valence indikatornya. Kemudian ada reliabilitas. Menurut Harriet Al pada tahun 2022, Construct dinyatakan reliable apabila memiliki nilai composite reliability lebih dari 0,70 dan Conor bah alpha lebih dari 0,70. Nah, dapat dilihat pada tabel bahwa semua persyaratan sudah terpenuhi sehingga penelitian saya dapat penelitian penataan saya dapat dikatakan reliable. Kemudian ada R-square. Menurut Ghazali pada tahun 2023, nilai R-square digunakan untuk mengatur kemampuan prediksi model struktural dan dikategorikan menjadi lemah, moderat, dan kuat. Nah, pada
variabel brand image yaitu di angka 0,275. Berarti brand image dapat menjelaskan keputusan pembelian sebesar 27%. Berarti termasuk kategori lemah. Kemudian untuk nilai R-square forecast decision yaitu sebanyak 0,544. Berarti variabel social media marketing dan brand image itu dapat menjelaskan sebesar 54%, 54% variabel keputusan pembelian dan sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain. Kemudian ada uji hipotesis. Menurut Hare et al. Pada tahun 2022, hipotesis dinyatakan signifikan apabila memiliki nilai T statistik sebesar lebih dari 1,96 dan p-value kurang dari 0,05. Nah, dapat dilihat eh, pada semua uji hipotesis yang saya jalankan, semua syaratnya signifikan, signifikan sehingga semua hipotesis dapat diterima. Kemudian kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Semua yang pertama, sosial media marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra merek sehingga semakin efektif aktivitas pemasaran di sosial media, semakin baik citra merek yang terbentuk. Yang kedua, sosial media marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian sehingga konten dan interaksi di media sosial mampu mendorong konsumen dalam memilih layanan internet plus media. Yang ketiga, citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian sehingga menjadi faktor utama untuk mempengaruhi preferensi dan keyakinan konsumen. Yang keempat, citra merek terbukti memediasi secara parsial pengaruh sosial media marketing terhadap keputusan pembelian sehingga pengaruh media sosial terjadi baik secara langsung maupun perantara penguatan citra merek. Yang ke selanjutnya saran bagi perusahaan mengoptimalkan strategi sosial media marketing melalui konten informatif, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua, memperkuat citra merek melalui peningkatan kualitas layanan dan pengalaman pelanggan. Yang kedua, bagi penelitian selanjutnya, menambahkan variabel lain yang berpotensi mempengaruhi keputusan pembelian seperti kualitas layanan, harga, kepercayaan, atau keputusan pelanggan. Karena variabel yang saya teliti hanya dapat menjelaskan 54% saja. Yang kedua, memperluas objek penelitian pada wilayah atau segmen pengguna yang berbeda untuk menguji konsistensi hasil penelitian. Nah, sekian, terima kasih dari saya. Hanya itu yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.